Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, tiada kata yang paling indah yang bisa saya aturkan selain untayan kata puja kepada Zat yang Maha Kuasa, puji kepada Zat Ilahi Rabbi, serta syukur kepada Zat yang Maha Ghafur, yang Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Selanjutnya, salawat berbingkaikan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda alam, sang revolusioner dunia, pengibar panji-panji kebenaran, arsitek sejati dalam naungan Islam, yakni the boss and the best man, Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya Alika Khairunisa akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema adab kepada kedua orang tua. Adab kepada kedua orang tua maksudnya adalah perilaku-perilaku yang baik yang semestinya dilakukan anak kepada kedua orang tua sejak kecil hingga dewasa, bahkan orang tua kembali ke haribaannya. Kenapa kita harus beradab kepada kedua orang tua? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anis kurli wali walidayka illayyal masir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada manusia untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyampihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah engkau kepadamu dan kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kalian akan kembali. Apa makna di balik ayat tersebut? Yaitu ucapan terima kasih selain kepada Allah adalah kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena jawabannya ada pada realita kehidupan kita. Dimulai dari kandungan, kita sudah memenuhi perut ibunda kita. Beliau merasakan pusing, mual, muntah, tidur pun susah. Belum lagi saat melahirkan, nyawa menjadi taruhannya. Kemudian kita meminum asinya, ibarat menghisap darahnya selama 2 tahun. Ayah, meskipun tidak melahirkan, tidak menyusui, tetapi jasanya dalam mencari nafkah sangat luar biasa. Setiap hari banting tulang,
keempat, tidak berkata ah atau kasar. Yang kelima, tidak membentaknya. Kemudian mengasihi dan merawat mereka di hari tua. Kemudian yang terakhir, yang paling utama, yaitu senantiasa selalu mendoakannya. Hadirin rahimakumullah. Selain itu, ada beberapa ayat dikatakan bahwa kedudukan orang tua adalah kedua setelah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah hak Allah terpenuhi, maka hal terbesar setelahnya adalah hak kepada kedua orang tua, baik keduanya masih hidup ataupun sudah tiada. Bahkan keridhaan orang tua adalah penentu keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana hadis Nabi, ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain, yang artinya ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, dalam syair pun dikatakan, ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah orang tuamu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah orang tuamu. Hadirin rahimakumullah. Kesuksesan dan keberhasilan seseorang tidak terlepas dari jasa dan doa orang tua. Ingat, janganlah sombong dan jangan durhaka, karena tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa. Kekuasaan dan jabatan tak bisa menjamin hidup bahagia, bahkan bisa menjadi malapetaka. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berbakti dan mengamalkan adab kepada kedua orang tua, supaya keberhasilan senantiasa selalu mengiringi langkah hidup kita. Dan semoga kita termasuk pada golongan waladun sholihun yad'ulah, yaitu anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya untuk menggapai surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala